Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pertama kali dengan channel kami Radio Komunitas Lintas Merapi. Dan nama saya Sukiman. Saya akan bercerita sedikit tentang bagaimana cara menyusun program acara. Sebenarnya acara ini atau video ini saya dedikasikan untuk radio komunitas yang menjadi adiknya radio komunitas Lintas Merapi, yaitu Radio Komunitas Lintas Subayang yang berada di Tanjung Belit, Kampar Kiri Hulu, Kampar Riau. Ya, sekarang juga saya sedang kedatangan tamu saya yang jauh-jauh dari Riau. Saya di Klaten, ini di Riau, Kampar Kiri Hulu, untuk membuat banyak belajar tentang radio komunitas. Silahkan saya perkenalkan, ini teman saya, namanya siapa Mas? Indra Rius. Ya, Indra Rius. Ya. Selamat, ini yang akan mengelola radio komunitas Lintas Subayang nantinya, dan dia belajar banyak tentang radio komunitas. Oke, Mas, siap kita sampaikan selanjutnya. Nah, ini bagaimana cara menyusun program acara radio komunitas. Yang pertama kali itu harus kita sesuaikan waktu yang tersedia oleh pengelola. Jadi kalau di radio komunitas ini, contohnya adalah Radio Komunitas Lintas Subayang, tersedianya waktu itu mau jam berapa? Oke, ternyata oleh komunitas yang melalui rapat dan lain sebagainya, siapa yang melakukan apa itu sudah diketahui, yaitu tersedia waktu. Ini contohnya, dan contoh benar ya, ini jam 10 sampai jam 22. Contoh dari Radio Komunitas Lintas Subayang yang berada di Kampar Kiri Hulu. Ya, terus kemudian setelah itu kita tentukan sasarannya. Tentukan sasaran. Nah, ternyata kalau di sana ini berdasarkan umur, pekerjaan, kemudian jenis kelaminnya, umur, pekerjaan, dan jenis kelaminnya. Sudah ketentuan itu, sudah tahu bahwa umurnya ternyata ini umur atau usianya 15 sampai 13 tahun, kemudian ini sebut anak-anak 13 sampai 30 tahun, dan 30 sampai 50 tahun, dan 50 tahun ke atas, atau orang disebut orang lanjut usia. Nah, di sini kalau kita sudah menentukan sasarannya, pertama kita tahu sasarannya adalah umurnya sekian, maka kemudian tentukan kira-kira di sana, atau bukan ini ya, dari hasil ngobrol di komunitas itu, pekerjaannya di sana ternyata ini potong karet itu mencari getah karet ya, kemudian kebun sawit, mereka bekerja di kebun sawit. Nah, guru dan pelajar ini jadikan satu karena aktivitasnya banyak bersamaan. Kemudian ibu rumah tangga dan pengunjung wisata. Pengunjung wisata ini katanya datang yang paling banyak adalah Sabtu dan Minggu ya, Sabtu siang sampai Minggu pagi. Ya, setelah kita saran itu, kemudian tentukan isi atau konten siarannya. Bagaimana caranya adalah ini, tidak boleh lepas dari ini, yaitu sesuaikan dengan kebutuhan dan visi misi radio komunitas. Jadi ini melalui rapat, melalui yang sudah dicita-citakan radio komunitas itu sebenarnya untuk apa. Kalau di sana saya kira konsentrasi sekali pada konservasi dan perekonomian warga di sekitar timbang balik. Oke, setelah ini semua, maka kemudian kita kalau bisa itu mengumpulkan dari pekerjaan tadi, dari yang potong karet, kemudian kebun sawit, guru, pelajar, ibu rumah tangga, pengunjung wisata. Ini coba kita kumpulkan di Rakom itu. Kalau bisa kita kumpulkan di Rakom itu. Kemudian mewakili dari pekerjaan-pekerjaan itu. Maka setelah sampai di Rakom, maka diajaklah untuk menyusun ditulis semacam ini ya. Ini jadi contoh di sana ternyata sudah bikin seperti ini untuk orang dewasa ya. Orang dewasa kegiatannya apa, dibikin jadwal selama 24 jam ya. 24 jam itu, misalkan ini yang dewasa itu laki-laki dewasa gitu, lebih detail gitu, ngapain saja, pekerjaannya ngapain saja. Nah, dari 24 jam ini langsung kita potong
dari jam 10 sampai jam 22-nya. Jadi kita akan mengcover jam 10 sampai jam 22-nya di sini. Walaupun di sini kegiatannya apa, kita tidak bisa mengcover mereka di sini. Tetapi di komunitas kita jam ini yang bisa kita lakukan. Contohnya, ini jam 20 sampai 22 di rumah, mungkin nonton TV atau sekedar ngobrol-ngobrol gitu ya. Terus kemudian jam 18 sampai jam 21 ini berkumpul teman ya, tetangga dan sebagainya, mungkin ya ini saling berkunjung dan sebagainya. Maka di sini ada muncul pulang dari kebun sawit itu jam berapa? Nah ini jam 16. Jadi kalau begitu kemungkinan kalau sudah siaran maka jam mereka di kebun ini bisa saja isinya adalah siaran, tetapi intinya soal kebun, soal keselamatan, soal bagaimana kegiatan di hutan dan sebagainya, bisa menginformasikan. Jadi bisa interaksi. Ternyata di sana sekarang sudah banyak sinyal, bisa komunikasi di hutan itu. Kemudian ibu rumah tangga. Ini di ibu rumah tangga itu kegiatannya apa saja selama 24 jam, tapi lagi-lagi kita mengcovernya hanya jam 10 sampai jam 22. Yang selebihnya ini tidak. Tapi kebetulan sekali radio off-nya jam 22, tetapi ibunya sudah tidur jam 21. Ini ibu rumah tangga di sana. Jadi kapan dia bisa mendengarkan radio ini muncul jam 11 sampai 13, masak sampai dimakan bersama. Ini jam ini. Kemudian ada apa? Bangun dan lain sebagainya itu bisa mendengar radio sebenarnya, tetapi kita masih off. Hidupnya mulai jam 10. Maka yang bisa kita lakukan antara jam 10 sampai jam 22 ini apa? Di ibu rumah tangga ini kegiatannya apa? Maka kita akan tahu untuk acara ibu rumah tangga maka sebaiknya jam berapa. Ini kemudian acaranya wujudnya apa? Ya, kalau hiburan seperti apa? Ini anak remajanya sudah dibikin 24 jam seperti ini, tapi kita bisa tahu jam 10 sampai jam 22-nya. Kemudian anak sekolah ini ya, anak sekolah ini kapan bisa mendengarkan radio, kapan dia bisa interaksi. Makanya ini adalah satu contoh ketika kita membuat acara untuk talk show, maka di jam-jam guru dan pelajar itu masih di sekolah. Ketika kita mengadakan siaran sekarang sedang pandemi, siarannya untuk ruang guru, ruang mengudara, tetapi untuk pendidikan maka guru datang hanya ke radio dan murid-murid itu kelas berapa bisa ditentukan di jam-jam sekolah. Saya kira ini sangat fleksibel, tetapi harus disesuaikan dengan kegiatannya komunitas. Ini contohnya masih ada yang lain. Ini ada pengunjung wisata. Nah, pengunjung wisata contohnya lagi. Jadi pengunjung wisata menuliskan datangnya jam 10 sampai pulangnya jam 18. Maka jam 18 sampai jam 22 ini kalau kita ngomong soal pariwisata, kita ngomong soal keselamatan, tentang informasikan wisata-wisata di situ, maka pendengarnya sudah nggak ada. Sebaiknya di sebelum jam 18 sampai jam 10 sampai jam 18 di sini. Ini misalkan konten soal pariwisata, informasi tentang desa-desa di wisata di Kampar Kiri itu jam seperti itu. Nah, setelah ini semua ya kita sudah dapatkan semua cerita ini, kemudian maka akan muncul seperti ini. Kan sudah tahu ya, maka muncul waktu yang ini adalah menyusun jadwal siaran hariannya seperti ini. Nah, ini waktu, nama acara, produksinya siapa, salah satu contohnya adalah jam 10 opening, produksinya radio komunitas, rekaman saja ya. Jam 22 penutup, ini oleh Rakom ya, produksi oleh Rakom. Terus penyiar atau komunitas mungkin bisa disiarkan ya, selamat bertugas, selamat istirahat dan lain sebagainya. Itu penutupnya oleh
penyiar. Dan ini tersusun ya, tersusun kalau akan menjadi semacam ini. Setelah tersusun selama 1 hari ya, dari jam 00 sampai 22 tadi, maka ini akan muncul acara-acara yang pas sesuai dengan melihat kegiatan komunitas ini. Nah, ini kira-kira gitu ya. Jadi setelah dari susun harian, maka kemudian disusun menjadi pola mingguan. Kalau mingguan dari harian tadi itu kita susun berderet ke bawah gini. Jadi misalkan pola acara harian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu di sini. Pasti ada perbedaan, misalkan khusus Sabtu Minggu untuk ada banyak konten wisata. Terus kemudian setelah ini menjadi konten bulanan. Di sini pola acara bulanannya seperti ini ya. Terganggu ayam sebentar tidak apa-apa. Dari acara yang sudah kita punya ini semacam ini, hariannya seperti ini, isinya lagu, ada iklan layanan masyarakat dan sebagainya. Kemudian ini pola hariannya, terus kemudian setelah pola harian jadi maka akan menjadi pola mingguan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu seperti ini. Nanti kita susun menjadi ini. Setelah 1 minggu jadi maka akan menjadi siaran bulanannya apa di sini. Ini sebagai pertanggungjawaban kita ketika kita menyampaikan sesuatu di komunitas. Jam itu siapa yang sedang bertanggung jawab dan sebagainya ada di acara ini. Selebihnya, untuk apa sebenarnya pola acara ini kita susun dan kemudian menjadi sebuah proposal gitu ya, semacam proposal kayak gini. Tujuannya ini ketika ada orang atau pihak lain yang mau bekerja sama, mau menyampaikan pesan, informasi, iklan layanan dan sebagainya, mungkin usaha di situ, maka dia akan melihat seperti ini. Ini loh, kalau sasarannya pemuda maka putar kamu sebaiknya iklan layanan masyarakatnya jam sekian menyesuaikan ini. Ini contohnya, silahkan dibuka-buka aja. Itu menjadi daya tawar kita kepada komunitas, kepada pendengar, kepada pengusaha di sekitar kita, pengusaha komunitas untuk menyampaikan informasinya yang ingin diiklankan di radio komunitas tersebut. Seperti itu cara gampangnya, lebih simpel, lebih ininya. Kalau mau nambahi bagi yang melihat video ini pengen nambahi silahkan ditambahkan di kolom komentar. Kita semua dari komunitas untuk komunitas oleh komunitas, jadi kita maju bersama Rakom. Jadi tetap bisa mengudara dan tetap berdaya untuk warga komunitas. Salam dari Radio Komunitas Lintas Merapi untuk dedikasi kami sebagai pendorong radio komunitas yang ada di Kampar Kiri Hulu Radio Komunitas Lintas Subayang. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.